Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah malam ini Allah takdirkan kita bisa melanjutkan thalabul ilmi, mencari ilmu, yaitu amalan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah akan diberikan taufik dan hidayah untuk bisa menuntut ilmu. Di dalam setiap sholat, sebelum kita melanjutkan pelajaran biasanya, yaitu tafsir, juz amma, dan akidah, serta fikih, karena kita sudah sebulan libur, maka ini materi pengantar sebelum masuk ke materi rutin. Setiap salat, setiap hari kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca ihdinas siratal mustaqim, itu dalam salat, sampai diulang-ulang minimalnya 17 kali, dan dijadikan rukun salat. Artinya salat itu tidak sah bagi orang yang tidak membaca doa ini. Jadi ini adalah doa. Bahkan ini adalah doa terbesar, doa terpenting, doa yang paling dibutuhkan oleh setiap manusia. Kenapa paling dibutuhkan? Bahwa keselamatan manusia di dunia dan di akhirat itu kalau berada di jalan yang lurus, yang disebut dengan siratal mustaqim. Maka kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kecelakaan manusia, kebinasaan, itu kalau manusia keluar dari as-siratal mustaqim. Nah, maka cara kita memperbaiki diri supaya selamat adalah dengan menempatkan diri kita kepada as-siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu ada dua. Yang pertama disebut dengan maknawi. Jadi siratal mustaqim maknawi. Siratal mustaqim maknawi ini bentuknya luas, mencakup semua ajaran Allah, mencakup semua amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Ini siratal mustaqim maknawi. Yang kedua, siratal mustaqim hissi. Hissi itu yang bisa diindera, bisa dirasakan. Yang hissi ini diterangkan oleh para ulama adalah jembatan yang membentang di atas jahanam. Itu namanya siratal mustaqim yang kedua, yaitu hissi.
bisa dirasakan. Adapun maknawi atau hukmi itu Shiratal Mustaqim yang tidak nampak. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di awal-awal kitabnya Madarijus Salikin, apabila manusia ini atau bisanya manusia ini melewati jembatan atau Shiratal Mustaqim yang hissi, jembatan yang membentang di atas jahanam, tergantung dari bisa tidaknya orang itu melewati as-Shiratal Mustaqim yang maknawi. Kata beliau, persis bagaimana orang bisa selamat ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim yang hissi, tergantung bagaimana dia melewati Shiratal Mustaqim yang maknawi. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan sifat-sifat jembatan yang hissi yang ada di atas jahanam. Kalau sampai gagal, maka dia celaka. Yang pertama kata Rasulullah SAW, jembatannya itu lebih tajam dari pedang dan lebih kecil dari rambut. Tentu secara akal manusia tidak akan mampu melewatinya. Maka di situ untuk bisa melewati yang dibutuhkan adalah pertolongan dari Allah. Artinya dari sini berarti kita ini darurat dan mutlak butuh dengan pertolongan Allah. Maka ini hadis ini menerangkan, mendorong kita agar kita berupaya untuk menjadi hamba-hamba yang berhak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan mensifati ibadahnya itu dengan dua sifat. Yang pertama, penuh harap. Misalnya kita mengaji atau kita sholat, sifat pertama harus kita penuh harap agar kita ini diberi hidayah, diberi taufik, ngaji kita diterima oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, dihilangkan oleh Allah kejahilan, kegelapan dari dalam hati kita. Yang kedua, demikian juga sholat. Ketika kita sholat, berharap sholat kita itu apa? Diterima. Dan sifat kedua, kita harus cemas, khawatir, takut. Jangan-jangan ibadah kita itu tidak diterima. Nah, jangan-jangan ibadah kita itu tertolak. Maka demikian juga ketika kita nanti tidak ditolong oleh Allah karena amalan kita ditolak, amalan kita tidak diterima, itu sangat dikhawatirkan tidak bisa menyeberangi jembatan yang membentang di atas jahanam. Artinya kita harus lari, merapat kepada Allah, berupaya menjadikan diri kita ini apa? Ditolong oleh Allah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kecepatan orang melewati jembatan di atas jahanam itu berbeda-beda. Yang paling cepat seperti kedipan mata. Yang kedua seperti kilat. Yang ketiga seperti kuda kencang. Seperti orang lari. Seperti orang berjalan. Dan ada yang merangkak. Nah, dan kebanyakan orang berjatuhan. Demikian juga kecepatan orang melewati jembatan yang hissi di atas jahanam
Itu tergantung kecepatan kita menyambut seruan Allah, menyambut as-siratal mustaqim yang maknawi. Bagaimana menyambutnya? Bersegera untuk mempelajari, ikhlas karena Allah, karena takut kepada Allah, kemudian ikhlas dan jujur mengamalkannya karena takut dan berharap kepada Allah. Maka yang lemot di dunia ini ya lemot nanti. Yang malas ngaji, yang tidak mau ngaji, kemungkinan besarnya jatuh. Nah, yang ketiga, sifat jembatan yang membentang di atas jahanam itu kondisi gelap. Maka untuk bisa menyeberangi, manusia itu membutuhkan cahaya. Dari mana cahaya itu? Nanti pada hari kiamat ada pembagian cahaya. Dari mana cahaya? Itu diperoleh dari hasil pengkajian Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran itu adalah cahaya. Semakin banyak orang mengkaji Al-Quran, semakin terang cahayanya, semakin terang hatinya. Sehingga dia ciri hati yang terang, hati yang bagus, itu adalah orangnya penuh semangat di dalam mempelajari agama Allah, penuh semangat mengamalkan agama Allah. Semakin semangat, semakin terang cahayanya. Seperti di dunia. Nah, ada yang 5 watt, ada yang 20 watt, ada yang 100 watt, mungkin ada yang 1000 watt. Tergantung dari sejauh mana orang bersemangat mempelajarinya. Bahkan kata Rasul SAW, ada orang yang cahayanya hanya ada di ujung jempolnya. Mungkin karena malas ngajinya. Nah, maka ini peringatan agar kita jangan malas, harus penuh semangat. Nah, untuk mengumpulkan apa? Cahaya sebanyak-banyaknya. Karena nanti ada pembagian cahaya. Ada yang cahayanya cuma di ujung jempol kaki. Dan itu pun sebentar hilang. Sebentar keluar lagi. Ketika hilang, dia berhenti. Nah, ketika keluar cahayanya, geser lagi. Nah. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, di atas jembatan itu ada penyambar-penyambar. Atau yang disebut bahasa Arabnya itu kalalib. Nah, apa penyambar? Demikian juga ketika orang berjalan di jalan Shiratal Mustaqim yang maknawi di dunia ini, yaitu menjalankan agama Allah, nah, istiqomah di jalan Allah, itu banyak penyambar-penyambar. Diterangkan oleh para ulama, penyambar itu diantaranya, saya bahas malam ini 2. Yang pertama adalah hawa nafsu. Maka nafsu ini kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu memerintahkan dalam kejelekan. Nah, maka nafsu itu tidak menyukai kebaikan. Dia menyukai kejelekan. Mengajak manusia untuk lebih mementingkan kehidupan dunia daripada urusan akhirat. Bal tuhibbunal ajilah, kata Allah. Kalian itu lebih menyukai yang segera-segera. Wa tadarunal akhirah, membenci akhirat. Nah, melalaikan akhirat. Bal tuhibbunal mala hubban jamma. Bahkan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat.
Faman tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, barang siapa yang melampaui batas dan lebih mementingkan kehidupan dunia, maka neraka jahim tempat kembalinya. Wa amma man khaufa maqama rabbih, adapun orang yang takut ketika nanti berdiri di hadapan Allah, takut bagaimana nanti nasibnya bisa tidaknya menyeberangi jembatan yang membentang di atas jahanam. Wa nahan nafsa, dan dia tahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembali. Maka orang cerdas, kata Rasulullah SAW, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang menahan nafsunya dan beramal untuk kematiannya. Nah, maka nafsu itu harus diperangi, dilawan, jangan dituruti. Karena nafsu itu selalu mengajak dalam kejelekan. Bahkan itu yang memalingkan manusia dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Maryam ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun." Maka datanglah generasi setelahnya, yaitu generasi orang-orang pilihan, generasi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Setelah generasi di ayat 58, Allah terangkan orang-orang yang diberi nikmat. Sebagaimana kita minta kepada Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ayat 58. Kemudian ayat 59 Allah katakan, fakhalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah generasi setelah orang-orang yang diberi nikmat, adha'us shalah, yang mereka itu melalaikan salat. Ini orang-orang yang tidak diberi nikmat. Itu orang-orang yang mudah melalaikan salat. Wattaba'us syahawat, karena mereka itu mengikuti syahwat. Karena sibuk dengan urusan syahwat, syahwat dunia, sampai lalai urusan salat. Kata Allah, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan mendapati azab Allah. Disebabkan kenapa tadi? Mengikuti syahwat. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi, jadi mengikuti syahwat ini seperti cinta dunia, sibuk dengan urusan dunia sampai akhiratnya terlalaikan, sampai ngaji tidak bisa, sibuk dengan urusan dunia. Itu termasuk apa? Penyambar dari as-siratal mustaqim di dunia ini. Yaitu siratal mustaqim yang maknawi. Yang kedua adalah syaitan. Jadi di dalam diri kita ada dua musuh bebuyutan. Yang barang siapa yang mampu mengalahkan dua musuh dalam dirinya, maka musuh-musuh di luar itu lebih mudah dan lebih ringan. Yang terberat adalah musuh yang ada dalam diri kita. Yang pertama adalah nafsu, yang kedua adalah syaitan. Di hadapan nafsu manusia itu cuma dua. Ada yang mampu mengalahkan nafsunya dengan cara ditundukkan kepada Allah,
ditundukkan kepada agama Allah, sehingga hatinya menjadi tenang. Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang telah tenang. Nah, yang kedua adalah syaitan. Syaitan sendiri mengatakan, yaitu iblis, di dalam surat Al-A'raf ayat 16, Fabima aghwaytani, karena engkau ya Allah telah menyesatkan aku. Ini dari kata ghawa. Ghawa itu kesesatan dalam kondisi dia sadar dan tahu bahwa dia sedang menempuh jalan kesesatan. Karena bahasa lain dari sesat, dolal. Maka kalau orang sudah tahu ini jalan yang dimurkai Allah, jalan yang dilaknat Allah, kemudian dia tempuh, ini namanya ghawa. Karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan menduduki setiap hambamu siratakal mustaqim, jalanmu yang lurus. Di setiap hamba Allah, setiap kebaikan yang mau dijalani oleh hamba Allah, itu diduduki oleh syaitan untuk dipalingkan dari jalan yang lurus. Ini sumpah iblis kepada Allah. Dia mengatakan, sungguh aku akan menduduki siratal mustaqim, jalanmu yang lurus. Di ayat 17-nya, iblis masih mengatakan, Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian kami akan mendatangi mereka. Jadi tidak cukup ditunggu di jalan-jalan kebaikan, tapi dijemput oleh iblis. Kami akan mendatangi mereka, hamba-hambamu ya Allah, min baini aydihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aymanihim, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri. Wa la tajidu aksaruhum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati manusia itu kebanyakannya bersyukur. Artinya kebanyakan manusia itu kufur. Sampai Allah mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, lemparkan keturunanmu ke neraka. Siapa mereka ya Allah? Kata Adam alaihissalam. Maka Allah mengatakan, dari 1000 keturunanmu, 999 itu neraka. Dilemparkan ke neraka, berarti tinggal 1 dari 1000 keturunan Nabi Adam. Dan kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita ini termasuk yang 1. Nah, diterangkan oleh para ulama tafsir, yang dimaksud siratal mustaqim, kata Ibnu Abbas, dinukal wadih, agama Allah yang jelas. Kalau kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, huwa kitabullah, siratal mustaqim itu adalah kitabullah, Al-Quran. Waqala Jabir, berkata Jabir radhiyallahu anhu, siratal mustaqim itu adalah al-Islam. Waqala Mujahid, dan berkata Imam Mujahid, huwa al-haqqu, siratal mustaqim itu adalah al-haq. Wal jami'u ibaratin an makna wahidin. Semua tadi makna yang diterangkan oleh ahli tafsir, yang
Siratal mustaqim itu maknanya agama yang jelas, Al-Quran, Islam, kebenaran. Itu beda-beda ungkapan dari kalangan ahli tafsir, tapi maknanya satu. Apa itu? Wa huwa at-tariqu al-musilu ilallah. Yaitu jalan yang mengantarkan kepada Allah. Jadi yang menyampaikan kepada Allah itu disebut jalan yang lurus. Itu yang diduduki oleh syaitan. Sebagaimana hadis Sabrah bin Abil Faqih bahwa Rasulullah SAW mengatakan, Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, qa'ada libni Adam bi'atrukihi kulliha. Sesungguhnya syaitan itu menduduki untuk Bani Adam seluruh jalan-jalannya. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fama min tariqi khairin, maka tidak ada jalan kebaikan, illa wasyaitanu qa'idun alaihi, kecuali syaitan duduk padanya. Yaqta'uhu ala saliki, untuk memutus orang yang mau melewati, menghadang orang yang mau melewati jalan yang lurus. Jadi ini perampok, pembegal. Dan begal yang paling jelek adalah syaitan. Dia membegal manusia yang hendak berjalan di jalan yang lurus. Kemudian tidak hanya dibegal, didatangi. Kalau datang berarti merampok, ya. Dari arah depan. Yang dimaksud dari arah depan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, min kibalid dunya, dari arah dunia. Diapakan dari arah dunia? Dibuat manusia itu sibuk dengan urusan dunia, senang dengan urusan dunia. Di antara sifat orang yang cinta dunia, senang dipuji orang, takut dicela orang. Nah. Dan kata dari Ali radhiyallahu an, usakkikuhum fi akhiratihim. Juga dibuat ragu-ragu urusan akhirat. Jadi mereka urusan akhirat mereka ragu-ragu. Apa iya ada siksa kubur? Apa iya nanti ada siksa di mahsyar? Apa iya nanti ada neraka? Sehingga dia sibuk dengan dunia. Ini yang dimaksud dari arah depan. Yang kemudian kata Allah, wa min khalfihim. Iblis mengatakan akan mendatangi Bani Adam dari belakang. Nah, akan didatangi dari arah belakang, yaitu dari arah akhirat. Dikata Ibnu Abbas, akan didatangi dari arah akhirat. Bagaimana itu? Kata Abu Saleh radhiyallahu anhu, usakkikuhum fil akhirah, diragu-ragukan urusan akhirat. Paling kita nanti selamat di alam kubur. Paling kita nanti selamat di padang mahsyar. Sehingga dia nunda-nunda urusan kebaikan, bersibuk dengan urusan dunianya. Ini makna dari arah belakang. Wa ubaiduha alaihim, dan dijauhkan dari urusan akhirat. Nah, dijauhkan dari ngurusi akhiratnya. Orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia itu berarti berhasil dirayu iblis dari arah depan. Kalau lalai dengan urusan akhiratnya, itu berhasil dari arah kiri, dari arah belakang. Wan aimanihim, aku akan datangi manusia dari arah kanan. Apa itu yang dimaksud dari arah kanan? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, usabbihu alaihim amra dinihim. Aku membuat kacau mereka, rancu bagi mereka urusan agamanya.
Berarti ini orang-orang yang semangat beragama itu pun didatangi oleh iblis supaya keluar dari jalan yang lurus. Mau sholat dengan nambah-nambahi, mau takbir, baca ini, baca itu. Karena dia semangat, nggak cukup kalau cuma takbir. Nah, atau setelah salam baca doa-doa yang ditambah-tambahi astagfirullahaladzim. Padahal yang dicontohkan oleh Rasul astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ditambahi apa tadi? Astagfirullahaladzim, ditambahi hal-azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Yang dicontohkan oleh Rasul SAW, Allahumma antas salam, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi ditambahi oleh manusia dengan tambahan-tambahan yang banyak. Wa an aimanihim, akan kami datangi dari arah kanan. Ini bagi orang-orang yang rajin beribadah. Jadi diupayakan oleh iblis, mereka bisa beribadah, semangat beribadah, tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ditambah-tambahi, dirubah-rubah, tidak mencontoh tidak mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Waqala Abu Saleh, berkata Abu Saleh, dari arah kanan itu maksudnya al-haqqu, dari jalan kebenaran. Usakkikuhum fi, diragu-ragukan. Nah, diragu-ragukan. Jadi apa benar yang seperti ini yang diterima Allah? Apa benar ini ibadah yang benar yang telah dicontohkan oleh Rasul? Padahal dalilnya sahih. Itu pun oleh iblis dibuat orang itu ragu. Kalau dari Ibnu Abbas dalam riwayat lain, min kibali hasanatihim, dari arah kebaikan-kebaikan. Diapakan kata Al-Hasan Al-Basri, usabbitahum anha, dibuat orang itu malas. Jadi kalau sudah tahu ini kebenaran, itu pun dibuat orang itu malas untuk beramal. Nah, adapun dari sebelah kiri, wa'an syama'ilihim, dari sebelah kiri, iblis mendatangi mereka dari arah kiri, itu as-sayyi'atu, dari kejelekan-kejelekan, kemungkaran-kemungkaran. Apa yang dilakukan oleh iblis? Ya'muruhum biha. Iblis memerintahkan manusia untuk melakukan kemaksiatan. Wa yahussuhum, dan mendorong, memberi semangat alaiha, wa yuzayyinuha fi a'yunihim, dan dihiasi di mata-mata mereka. Sehingga menganggap enteng, meremehkan dosa-dosa. Itu semua adalah hasil tipu daya iblis. Ada hadis ini setiap hari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Idza asbaha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza asbaha, apabila di pagi hari, dan ini setiap pagi, iblisu bassa junudahu, iblis mengumpulkan untuk memberi semangat tentaranya, itu para syaitan. Fayaqulu, maka iblis mengatakan, man adallal yawma musliman, barang siapa yang hari ini bisa menyesatkan seorang muslim, albastuhu ad-daj, maka aku akan memberikan mahkota. Qala fayahruju hadza fayaqul, kemudian di sore hari iblis kumpulkan lagi setan-setan dan minta laporannya. Maka setan mengatakan, lam azal bihi, aku terus mengikuti manusia. Jadi ya, diikuti, didatangi. Surah Al-A'raf ayat
16, 17 tadi. Aku terus membuntuti manusia hatta tallaqa imratahu, sampai suami istri itu bertengkar dan bercerai, mentalak, mencerai istrinya. Fayaqul, maka iblis mengatakan, ausyaku an yatazawwaja wa yaji'u. Oh, sebentar lagi dia akan balik lagi. Artinya itu urusan perceraian itu, itu perkara kecil, kata iblis. Artinya dia belum berhak mendapat mahkota. Fayaqul, kemudian dia tanya ke yang lain. Maka setan lain mengatakan, lam azal bihi, aku terus membuntuti manusia hatta aqqa walidayhi, sampai durhaka pada kedua orang tua. Artinya tidak berbuat baik, tidak birrul walidain. Fayaqulu awsaka an yabarru, sebentar lagi dia akan berbuat baik pada orang tuanya. Artinya dia belum berhak mendapat mahkota, dianggap terlalu remeh. Waiji uhada, kemudian dia tanya ke yang lain, yang kamu apa? Lam azal bihi, aku terus membuntutinya, mengikutinya, hatta asroka, sampai dia berbuat syirik, pakai jimat, datang ke punden-punden, datang ke kuburan-kuburan, minta-minta di sana. Fayaqulu, maka iblis mengatakan, anta, engkau memang hebat. Maka diberilah apa? Mahkota. Waji'u, kemudian tanya ke setan yang lain, lam azal bihi hatta zana, aku terus membuntuti manusia, menggoda manusia sampai mereka berbuat zina. Fayaqul, maka setan mengatakan, anta, engkau hebat. Maka diberilah dia apa? Mahkota. Dan sekarang banyak kan ya orang-orang yang dijerumuskan oleh setan. Wa yaji'u fayaqulu lam azal, yang lain, kamu apa? Hatta qatala, dia membuntuti sampai orang itu membunuh yang lain. Fayaqulu anta, engkau juga hebat. Wa yalbisuhu at-taj, maka diberilah mahkota-mahkota itu. Jadi ini setiap hari iblis tiada berhenti, tidak ngantuk, tidak putus asa, tidak berhenti menyesatkan manusia. Sementara manusia lalai-lalai saja, santai-santai saja. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban linnar, aku heran dengan neraka. Nama haribuhu, kok bisa orang takut neraka itu tidur. Wa ajaban lil jannati, aku heran juga dengan surga. Nama talibuhu, ada orang kepingin surga tapi malah banyak tidur. Maka sudah semestinya bagi setiap kita segera bersungguh-sungguh, berupaya semaksimal mungkin menyelamatkan diri kita. Allah berfirman, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan tunjukkan ke jalan yang kami ridhoi. Dan Allah mengatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit fil hayati dunya wal akhirah. Orang yang kokoh di dunia dari sambaran-sambaran hawa nafsu, sambaran-sambaran syaitan, maka Allah akan kokohkan ketika melewati jalan as-siratal mustaqim yang hissi. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikokohkan di dunia dan ketika melewati as-siratal mustaqim yang hissi. Maka kita diajarkan juga doa oleh Rasulullah, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati,
kokohkan hati kami pada agamamu. Semoga ini memberi semangat kita untuk segera mempersiapkan diri menghadapi akhiratnya, rajin mempelajari agamanya, mengamalkan dan mendakwahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.